Oke teman-teman, ini analisa kita minggu lalu ya teman-teman. Potentially dia akan tertahan dari demand naik. Target pertama di supply ini, harapan pertama dia bisa drop setelah sampai supply atau dia break lanjut ke target. Dan target ini sudah dibayar lunas hari ini, 18 Oktober 2024. Nah, kita coba lihat teman-teman. Ini kondisi seperti ini. Ini mapping kita sebelumnya. Saya coba pindah ke daily teman-teman. Dari daily ini saya hapus dulu. Sebelum ke materi, info dulu teman-teman ya. STA akan buka kelas batch yang ke-26. Kapan? Kemungkinan antara 5 sampai 16 November kita start. Biayanya 2,5 juta. Oke, free t-shirt. Materi kelas secara umum ada di sana. Nanti kelasnya ini sekitar 16 kali pertemuan. Ya, dan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan nantinya. Oke, silakan kontak ke admin nomor yang ada di bawah. Dan teman-teman bisa scan barcode juga kalau males nge-save nomor WA-nya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Yang Anda lihat, kondisi sekarang ini ada break. Resistance tersebut di broken. Oke, kemarin saya bikin target di atas itu dari Fibonacci expansion. Ya, arahnya ke sini. Kalau sampai zona ini masih ditembus lagi, berarti next movement kemungkinannya ada ke sini teman-teman. 2736. Lalu atasnya lagi 2767. Ya tolong diperhatikan. Saya akan kasih price-nya. Ini teman-teman bisa simak ya price-nya. Nah, saya hapus. Ini next targetnya. Nah sekarang teman-teman, berarti kalau menurut Daily, pilihannya cuman apakah ini akan bentuk breakthrough. Kalau breakthrough, berarti 1 banding 1. Ya, dari sini ke sini, sebandingan dengan ini ke atas. Ini targetnya ini kalau breakthrough. Oke, jika dia breakthrough berarti arahnya 2767 teman-teman. Sekarang coba kita cek di H4. Nah, ini yang terjadi di H4. Ini saya belum tahu sih breakthrough atau false break. Kalau false break berarti kan dia nanti akan balik ke bawah. Nah, di sini di H4 ini teman-teman. Kalau saya perhatikan, saya ambil ini high, low, ini higher high. Ini juga break. Oke. Jadi range market ini cukup gede ya. Range market cukup besar dari sana ke sana. Nah sekarang karena ada seperti ini, kalau dari H4-nya ini demand, persis di mana dia break terhadap resisten di sebelah kiri ini teman-teman ya. Ini mungkin akan jadi demand yang bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Bisa aja ini demand ditinggal, belum akan diretest dalam waktu dekat. Belum akan diretest dalam waktu dekat. Nah, mau nggak mau kita ikut agresif ke market. Jadi kita tinggalin 4 jam kita ke H1. Ya, kalau dari kondisi H1 yang saya lihat, ini saya melihat ada cukup clear ini. Ya, lokasi ini teman-teman. Dari ini
Oke. Nah, ini akan menjadi zona yang akan cukup menarik. Kalau sampai price terkoreksi. Kalau sampai price terkoreksi. Kalau enggak, ya berarti dia akan ngikutin time frame yang lebih kecil, teman-teman. Ini price di berapa? Ini dia. Oke. Jadi gambaran pertamanya adalah apakah gold besok akan ambil sini, baru dia naik dulu. Karena kemungkinannya ini akan jadi liquidity. Melihat kondisi si H4, ya teman-teman. Tapi bisa aja dia hanya mengisi area kosong ini, gap ini. Bisa saja. Dan dia up lagi ke atas. Sangat mungkin. Nah, sekarang, karena satu pun kita masih nunggu level ini, area ini ya teman-teman ya. Saya coba kecilin M15. Kalau secara M15, jika dia mau ikut ke liquidity ini kan ada trend line juga ya. Kalau dia mau ikut trend line ini berarti bisa aja price tertahan di demand ini. Price-nya di berapa? Kita coba cek dengan lebih jelas. Nah, oke. Jadi makin kecil time frame-nya, eh, area yang kita pantau makin dekat. Oke. Kalau sampai ini break, berarti skenario jadi begini, begini. Turun ke sini, tertolak dulu baru ke sini untuk lanjut naik lagi. Nah, oke. Jadi dari pandangan M15 akan ada dua hal yang bisa terjadi. Apakah dia tertolak di demand 2708 dan dia up, atau dia masuk ke sini 2708, dia naiknya dikit aja dan baru masuk ke demand yang H1 di 2696, baru dia lanjut lagi ke atas. Emas cukup diminati di masa global sedang bermasalah seperti ini ya teman-teman. Ada perang, udah mulai krisis-krisis di mana yang timbul, dia kan jadi salah satu aset yang diminati oleh investor. eh Berikutnya, selain gold, kita cek juga sih indeks US. Kalau indeks US kemarin harapannya saya, ini dia bisa pullback dulu ke demand ini. Ternyata dia langsung. Nah, ini kalau Anda lihat, ini kan rapih banget. Dan dia sepertinya sudah merespon support. Ini ya, oke di situ. Apakah demand yang ini minggu depan akan dites? Apakah akan dites? Saya belum tahu juga. Ya, apakah akan dites? Lalu kalau kondisinya, nah, saya melihat ada kemungkinan untuk A1-nya si US Index harus membreak level ini dulu. Karena kalau nggak dia naik lagi, kalau break ya bakalan ciptakan lower low. Nah, baru dia OTW ke rencana yang H4. Ya teman-teman.
Ini cukup rapi dia naiknya, cukup rapi. Oke, saya tandai dulu price-nya 10333. Sekarang teman-teman, saya akan coba cek Forex Factory. Untuk akhir Oktober ya teman-teman. Untuk akhir Oktober, bukan minggu terakhir, karena masih ada lagi tanggal 28 sampai tanggal 31. Kita lihat dari Senin, nggak ada news yang cukup gede. Adanya IMF meeting, lalu Selasa, BOE dari Inggris. Rabu, US juga nggak ada news yang cukup penting. Adanya ini dari Kanada. Kamisnya baru masuk ke news yang macam-macam merah-merah nih teman. Euro, pound sterling, US. Jadi untuk minggu depan nggak ada data US yang cukup signifikan. Tapi gold ini masih signifikan naiknya. Jadi ya saran saya kita stack on plan dulu. Kita cari buy gold ya entah di 2708 atau entah di 2700 di bawahnya 2696 ya. Untuk kita dapat peluang yang lebih bagus dan terukur. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Semoga bisa jadi insight di minggu depan dan thank you. Sukses selalu buat teman-teman semua.